Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Di hatiku ada lagu gembira dan sangat merdu. Berkali-kali ku seru, damai anugerah Tuhan. Damai, 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 damai yang mengherankan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Bait kedua, Kristus berkayu salib memberi perdamaian dalam hati, landasan berkat ilahi, damai anugerah Tuhan. Damai, 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 damai yang mengherankan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Bait ketiga, ku hidup di dalam Yesus, dekat pada sisinya ku damai karena ditebus, damai anugerah Tuhan. Damai, 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 damai yang mengherankan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat datang. Kita bersama-sama kembali mengikuti kebaktian memuliakan Tuhan, memuji-muji namanya pada hari ini, dan kemudian kita akan belajar tentang firman yang akan disampaikan. Sebelum saya menyampaikan uraian firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami berkumpul, Kau memberikan kami sehat, kami ada di sini karena kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau juga mengasihi kami, sehingga kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar patuh kepada perintah-Mu. Berkati semua yang hadir di tempat ini agar supaya kami, pimpinan Roh Kudus, akan menuntun kami semua memahami dengan benar dan percaya apa yang Kau telah sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik Bapak Ibu saudara, saya menyampaikan salam Maranatha. Kenapa selalu saya mengatakan salam Maranatha? Karena Tuhan sendiri tertulis di kitab Korintus, Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, salam Maranatha itu mengingatkan bahwa Tuhan akan datang. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Itulah selalu saya memulainya dengan salam Maranatha, mengingatkan kita juga bahwa satu waktu tiba-tiba Tuhan akan datang dan kita harus siap. Pada pagi hari ini, pelajaran firman Tuhan terdapat di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan 30. Saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian.
Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Maranatha, sampai ia datang kembali. Betapa pentingnya upacara perjamuan Tuhan ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Demikian yang kita dengarkan firman Tuhan yang baru saya bacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Ada dua upacara yang penting sekali di dalam jemaat, yang dikenal dengan istilah ordinansi. Ordinansi itu dari bahasa Latin ordinare, yang artinya sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan itu artinya mutlak harus dilakukan. Apalagi yang memerintahkan itu kepala gereja, yang membangun gereja, dan dia tujukan kepada anggota jemaatnya, yaitu tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan sebelumnya, berbicara tentang ini terkait dengan apa yang kita mau lakukan ini. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu yang telah kuterima langsung dari Tuhan sendiri, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosamu, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Bapak Ibu Saudara, ini sangat terkait erat dengan apa yang akan kita lakukan, berbicara tentang Injil keselamatan, Injil Kristus. Pada hari ini ada begitu banyak orang di luar sana menyangkal tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi bukti Alkitab dan sejarah kemanusiaan sepanjang sejarah sejak 2000 tahun yang lampau menunjukkan ia bangkit 40 hari sebelum ia kembali ke surga. Dengan terang dan jelas Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan lebih dari 500 saksi hidup pada waktu itu tentang kebangkitannya. Jadi ini bukan sesuatu yang hari ini dikatakan istilah hoax atau apapun. Ini fakta dan kebenaran Injil, kebenaran Alkitab, tidak bisa disangkal oleh siapapun. Rasul Paulus mengingatkan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita sia-sia. Tetapi karena ia bangkit, maka kita boleh bermegah bahwa ketika kita satu saat dipanggil pulang, istilahnya mati, kita telah bangkit bersama-sama dengan Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya ingatkan di sini bagi mereka yang dengan sombong, khusus yang ada di Indonesia ini saat ini, ada banyak yang teriak-teriak tidak benar Yesus dibangkit, tidak benar dia disalib, ada orang yang lain yang gantikan dengan dia. Oh saudara-saudara, ketahuilah, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak sadar akan ucapan, detik engkau mati. Kematian itu tidak bisa kita hindari, muda, tua, kecil, besar. Ketika saat engkau mati, apalagi saat ini COVID,
Orang identik COVID itu dengan kematian. Saya tidak berpikir ke situ, tetapi kenyataannya demikian. Kalau engkau kena COVID dan engkau mati tanpa sadar, tanpa engkau minta pengampunan, kau telah melakukan kesombongan dengan mencemoohkan Yesus, kau sudah di neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongannya pada waktu engkau di neraka diganti dengan kitab firman Tuhan bilang gertakan gigi. Gertakan gigi itu kalau orang menahan sakit, kadang-kadang kita suka dengar dia buka giginya seperti begitu. Saya pikir kenapa Tuhan bilang seperti orang gertakan? Artinya setiap hari dia menderita kesakitan. Ketahuilah kepada mereka yang suka mencemooh nama Yesus, yang mengatakan ia tidak bangkit, ia tidak disalib, ada yang menggantikannya. Silakan Anda boleh berbicara dengan kesombonganmu, tetapi ingat, manusia itu hidup tidak menentu kapan dia mau mati, kapan dia mau hidup. Mati kecil, mati besar, mati orang kaya, mati orang miskin. Ketika saudara mati tanpa bertobat atas ucapanmu, detik itu Anda sudah di neraka. Itu pasti. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Alkitab bilang, ketika seorang mati tanpa Yesus Kristus, apalagi mencemooh, dan dalam hal ini dia mendukakan Roh Kudus. Oh saudara, hati-hati. Ada banyak orang seperti itu. Ketika dia berbicara dengan kesombongan itu, dia ditembak mati. Dia seperti The Beatles. Ketika dia berbicara, mereka yang paling the best, ya, yang paling terkenal dari Yesus, dia pulang ke negaranya di Amerika sana, dia bikin tour, ditembak mati. Ini salah contoh saudara. Bukan saya menakut-nakuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada masalah yang tentang tadi, kepada Rasul Paulus. Ia menerima perintah ini langsung dari Tuhan Yesus. Perintah tentang perjamuan Tuhan. Dikatakan perintah ini sangat penting. Oleh sebab itu orang Kristen, kita yang hidup hari ini harus melakukan dengan benar tentang perintah Tuhan, perjamuan Tuhan yang harus kita lakukan. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita melakukan perintah ini dengan benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kali ketika Tuhan Yesus duduk bersama-sama dengan para murid-muridnya, perjamuan Tuhan ini diadakan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kepala, the Lord's Supper, yang melakukan perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan itu haruslah orang yang sudah percaya. Selanjutnya sesudah amanat agung diperintahkan kepada murid-muridnya dan pemuritan kepada mereka yang sudah percaya. Inilah ada orang-orang yang sudah dibaptis kemudian bergabung di dalam gereja menjadi jemaat. Orang-orang yang sudah menerima kuasa menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah mengalami Yohanes 3. Saya selalu mempersingkat dengan mengatakan Yohanes 3 itu berbicara tentang kelahiran kembali. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, sesungguhnya ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi seorang yang sudah mengalami Yohanes 3, itu syarat dia boleh duduk ikut di dalam perjamuan Tuhan. Ini syarat Tuhan Yesus, bukan saya. Setelah ia membangun jemaat, dia membangun tubuhnya yang dikatakan sebagai tubuhnya. Jadi bukan sembarangan kita boleh ikut sesuka-suka kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 23 dan 24 mengatakan apa di sana? Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 23 dan 24. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh Tuhan tercabik-cabik, darahnya tercurah. Tujuan maksud Tuhan hidup, dia mati, tercurah darahnya untuk menyucikan dan menguduskan diri orang-orang yang berdosa seperti saya dan saudara. Ketika saya percaya Yesus,
percaya bahwa dia tergantung di salib, dia mengampuni dosa saya. Ketika saya mengakui dia sebagai juru selamat, darahnya yang tercurah itu menguduskan saya, memisahkan saya dari dunia ini. Dia memilih saya sehingga saya beda dengan dunia ini. Sampai kapan? Sampai dia datang menjemput kembali. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bilang kalau ada yang sakit. Ini penting, ini sangat penting. Tuhan tidak bilang kalau ada orang yang sakit dan ikut perjamuan Tuhan, dia bisa sembuh. Tidak seperti itu. Atau seseorang ikut perjamuan Tuhan, dia memperoleh keselamatan di saat dia makan roti dan minum anggur. Tidak begitu yang Tuhan suruh. Bapak Ibu Saudara, juga Tuhan tidak bilang ketika makan roti dan minum anggur itu akan berubah. Anggur dan roti itu akan berubah menjadi tubuh Tuhan. Roti itu menjadi tubuh Tuhan dan darah itu berubah menjadi maksudnya fruit juice, anggur itu berubah menjadi darah Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan yang katakan, jadilah ini peringatan akan daku. Ada istilah saudara, ada istilah yang dikatakan transubstansia. Transubstansia ini berasal dari kata Latin transubstansia, artinya tubuh itu ketika makan betul-betul menjadi tubuh Tuhan. Oh ini sangat luar biasa. Baru kemudian anggur yang minum itu betul-betul minum darah Tuhan. Tidak ada seperti itu yang dikatakan. Jadi ini akan menjadi peringatan akan aku. Hanya peringatan bahwa tubuhnya telah tercabik-cabik. Ada lagi sesuatu yang lain yang mengatakan konsubstansia. Kom itu berasal dari kata Latin itu artinya bersama. Artinya konsubstansia itu ketika kita makan roti, tubuh Tuhan itu bersama di situ. Anggur yang kita minum, tubuh Tuhan itu bersama di situ. Coba kita baca jelas-jelas di sini. Tuhan bilang apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tidak ada kata dia bilang bahwa itu akan menjadi tubuh Tuhan atau ada bersama-sama dengan. Ini sangat penting saudara. Ini yang memecahkan tubuh Tuhan sepanjang sejarah kekristenan sehingga tercabik-cabik. Padahal maksud Tuhan itu sangat-sangat sederhana kalau kita memahaminya. Saya mengalami itu barusan tadi siang. Tadi siang saya ikut dalam kebaktian online keluarga besar saya. Tiba-tiba karena saya dimintakan untuk ikut menyampaikan doa syafaat, tiba-tiba setelah selesai dikatakan kita akan makan perjamuan Tuhan. Wah, angkat tangan, roti. Saya tidak ikut, saudara. Saya tidak ikut. Saya tidak berani ikut. Karena saya bukan tubuh bersama-sama dengan mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka, walaupun mereka keluarga saya. Kalau dia melakukan kesalahan, apakah kesalahan yang dia tanggung, dan kalau kita ikut dalam tubuh Tuhan, dalam perjamuan Tuhan, itu tertanggung juga atas diri saya. Itulah namanya satu tubuh di dalam Tuhan. Kita ikut apa kata Tuhan saja, apa sesuai dengan Tuhan bilang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan Tuhan adalah peringatan. Peringatan untuk apa? Sekarang timbul pertanyaan. Peringatan untuk apa? Kita disuruh ingat bahwa ketika ia lahir di kandang binatang. Ya. Kemudian menjelang disalib, ia dicemooh, dihina, dikasih mahkota duri di kepalanya. Ya. Setiap kali dia bergerak, mahkota duri itu tertusuk di kepalanya. Kemudian tubuhnya tercabik-cabik. Karena ujung tombak itu ada besi yang tajam di dalamnya. Ketika dia sampai ke tubuh Tuhan, nyangkut, dagingnya ikut terlepas. Keselamatan saudara dan saya ini dibayar demikian mahal melalui penderitaan. Itulah yang dikatakan, ingat, ini menjadi peringatan tubuhku yang dicabik-cabik oleh bilur-bilurnya. Banyak orang salah paham tentang bilur-bilurnya ini apa. Bilur-bilurnya the stripes, semua jejak-jejak cambuk yang menimpa tubuhnya, begitu menghancurkan tubuhnya. Itu yang menyelamatkan. Oleh bilur-bilurnya, maka dosa-dosa kita disembuhkan. Oleh penyakit kita, penyakit itu maksudnya dosa manusia disembuhkan.
Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan maksudkan. Ingatkanlah ini sebagai peringatan akan daku, sebagai peringatan penderitaan demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau saudara bertobat, kalau tidak bertobat ini tidak berlaku. Demikian juga dengan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kapan peringatan ini dilakukan? Ayat 26 mengatakan setiap kali, saya bacakan ya, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ingat, peringatan ini memerintahkan kepada kita setiap kali kita makan dan minum dari cawan itu memperingatkan sampai kematian Tuhannya, sampai Ia datang Maranatha. Jadi artinya kita harus menjadi saksi. Ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, sesudah itu kita diingatkan tentang penderitaan Injil keselamatan. Kita harus menjadi saksi seperti yang Tuhan katakan di dalam amanat agung. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 27 kita baca, ayat 27 sampai 29. Ini yang sangat penting, ini yang sangat hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di situ dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya peringatan Tuhan ini. Jangan anggap enteng, ya. Kalau ada yang berpikir, makan aja nggak apa-apa tanpa rasa hormat. Hanya dengan ucapan demi kita tanpa rasa hormat terhadap penderitaan Tuhan Yesus disalib, saudara berdosa. Saya berdosa, tidak layak untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Dan kemudian apa dikatakan selanjutnya? Perlu uji diri sendiri masing-masing sebelum makan roti dan minum anggur. Kalau ada permasalahan, selesaikan dahulu. Saya mengambil betul-betul kalimat ini, menguji bahwa kalau saya mempunyai masalah internal dengan istri saya tidak layak ikut. Karena Tuhan ini persekutuan tubuh yang kudus dengan Tuhan. Kalau saudara masuk di situ dengan ada masalah tanpa memiliki perasaan menghormati kekudusan Tuhan, saudara berdosa. Saya berdosa. Ini maksud Tuhan. Sehingga apa sebabnya? Akibatnya apa? Dikatakan di ayat 30, dikatakan apa? Ya. Dikatakan apa? Saya bacakan untuk saudara. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini luar biasa. Pada waktu firman Tuhan belum kanon, Tuhan meneguhkan setiap rasul yang mengucapkan firman Tuhan itu, dan Tuhan langsung memberikan hukuman kepada yang tidak taat atas firman Tuhan, lisan yang disampaikan oleh para rasul. Ini sangat penting, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, kesimpulan bagi kita hari ini, ketika kita masuk atau ikut dalam perjamuan dengan Tuhan, persekutuan ini adalah persekutuan tubuh Tuhan sebagai kepala dengan saya sebagai anggota di dalam gereja, persekutuan tubuh Kristus dan anggota jemaat menjadi satu di dalam persekutuan ini. Ini sangat penting. Ini yang pertama. Sehingga ketika Anda masuk di dalam persekutuan itu, betul-betul Anda betul-betul telah memahami arti perjamuan Tuhan itu. Dikuduskan, disucikan dengan darah, dan dipersekutukan dengan Tuhan di dalam upacara perjamuan Tuhan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi yang belum menjadi anggota, kami sangat menghormati saudara semua, tapi mentaati yang sudah Tuhan tetapkan, itu yang menjadi dasar yang harus kami lakukan. Hanya bagi murid-murid yang telah menjadi anggota di dalam tubuh Tuhan. Setelah saudara bergabung nanti, tentu mengikuti syarat-syarat Tuhan Yesus
menjadi anggota tubuhnya, maka tentu saudara dengan sukacita akan ikut bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan tubuh Tuhan sebagai kepala dan kita sebagai anggota jemaat tubuhnya di dalam jemaat gereja GBA Maranatha. Sekianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Maranatha. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba telah menyampaikan apa yang patut hamba sampaikan dengan sederhana, sehingga kiranya ini dipahami oleh setiap jemaat yang hadir, setiap mereka yang baru ingin bergabung, setiap mereka yang masih menjadi calon anggota jemaat, sehingga kami memahami benar bahwa perjamuan Tuhan itu suatu hal yang sangat ketat, persyaratan Tuhan untuk ikut di dalam, mengingatkan itu adalah sebagai suatu persekutuan yang tidak bisa terpisahkan antara kepala gereja dan tubuh Tuhan, jemaat kudus GBA Maranatha. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semuanya hari ini, dan kiranya kasih Kristus menyertai kami sampai kami pulang nanti ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nomor 411. Menanglah dalam Yesus. Ya. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia, ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Bait ketiga. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Amannya dan karunia dan rencana. Malaikat terus bernyanyi kemenangan-Nya yang jaya. Kelak pun aku kan turut memuji rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala.